Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirud dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadil ummati ila a'lal maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang penuh barakat ini kita sama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah, dan juga inayah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Qul katakanlah ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai yang semulia-mulia makhluk yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liulail musyrikin, bagi orang-orang musyrik. May yarzuqukum minas samai wal ardh, siapakah yang memberikan kalian rezeki yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Allah perintahkan kepada Nabi kita, coba bang takoni orang-orang kafir itu nak. Orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tanya siapa yang memberi rezeki? Baik rezeki yang datang di langit maupun yang datang dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absara, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Ay bal may yastati'u khalqal asma' wal absar wa may yahfazuhuma minal afat. Tanya siapa yang mampu menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mampu untuk memelihara keduanya. Allah jadikan mata kita bisa melihat, Allah jadikan telinga kita bisa mendengar, dan Allah jaga penglihatan kita ini dari hal-hal yang merusak penglihatan kita. Mata kita ada bulu mata, bila ini ada sesuatu yang mengganggu bakidipnya otomatis keluar. Nah, adalah kita bilanya kita takayut tuh berpikir dulu aku anak berpajam bakidip kan ada otomatis keluar. Nah, kemudian ada bulu mata pula yang menghalangnya gila. Kemudian mata kita ini diciptakan oleh Allah tabatas melihatnya. Coba biar namun kada tabatas biar. Ada yang diciptakan dalam mata, ada yang membatasi penglihatan kita. Cuma namun kada tabatas kan kada keluar biar lagi makan di situ melihat orang dicopong di WC di situ nah nyaman tuh. Untung dibatasi oleh Allah Taala. Pendengaran kita Allah jaga. Mohon maaf kalau ada masuk binatang tuh lah ke telinga tuh biar Allah peliharakan dengan apa? Dengan kotoran telinga. Matinya binatang di dalam. Allah yang menjaga. Nah, tahun itu orang kafir siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menjaganya?
Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ay wa may yaqdiru ay yukhrijal insana minan nutfah wa ta'ira minal bayda. Siapa yang mampu mengeluarkan manusia, menjadikan manusia dari setetes air mani, mengeluarkan burung atau ayam dari sebiji telur, siapa yang kuasa? Kita nih keluar dari sesuatu yang mati. Mani, mohon maaf, air mani itu kan mati. Pernah nabi di anak air mani itu nampaknya di atas meja berjalan seorang, benar? Ada pernah kalau air mani itu mati, nah Allah jadikan dari setetes air mani yang mati tadi sesuatu yang hidup. Siapa? Manusia. Walaupun prosesnya panjang, ketika air mani ini berada di dalam rahim seorang perempuan, 40 hari dia berbentuk air mani, 40 hari kedua berbentuk segumpal darah, 40 hari berikutnya berbentuk segumpal daging, 40 kali 3 berarti 4 bulan. 4 bulan maksudnya bukan 40 hari. 4 bulan bilang 4 bulan, disitulah dicatat rezekinya. Pengajian yang sudah dicatat lagi ajalnya, dicatat lagi amalnya, dicatat lagi nih orang beruntung kah kadakah. Makanya bila umur 4 bulan bayi itu biasa mulai hidup di dalam baruk sudah. Nah, walaupun prosesnya panjang sampai 9 bulan 9 hari, walaupun ada juga yang 7 bulan. Nah, tapi pada intinya air mani ini asalnya sesuatu yang mati, dari sesuatu yang mati itu timbul manusia jadinya. Timbul manusia. Makanya mohon maaf ya. Artinya artinya jorok nih, nang bujang-bujang jangan dibuang-buang air mani. Siapa tahu di situ ada keluar yang jadi waliullah karena dibuang-buang, atau jadi tentara, jadi hansip, jadi apa? Ujuran tuh ya, yang dibuang-buang, nang bujang-bujang kan, buang-buang macam-macam aja kalau tuh, paham aja biar kalau tuh. Ya baiknya kan, wallahu a'lam. Gampang. Wa yukhrijan nutfata minal insan, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa? Air mani keluar dari manusia. Air mani mati nang hidup siapa? Manusia. Asalnya nih nang mati ini keluar dari manusia. Maksudnya air mani keluar dari manusia. Wal baydata minat ta'ir, mengeluarkan telur dari burung, mengeluarkan telur dari ayam. Kira-kira ada hulu ayam kan, ada hulu telur kan? Siapa tahu? Ada hulu ketaraannya aja. Mau kan ada ayam kan ada telur. Kalau kan ada telur kan ada ayam. Kalau sepusing-pusing kan. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala perkara terbaik. Wa may yudabbiru ahwalal alam jami'an, siapa yang mengatur alam semesta nih. Ada kegampangan teratur matahari terbit, teratur tenggelam, teratur bulan terbit, teratur tenggelam, teratur. Coba matahari bulan bersampuk, yang apa kabar? Berabutnya timbul kacau. Ini bergilir matahari itu pada hakikatnya lo pernah menjalan salah satu kitabnya bilahnya anak terbit tuh nya bila mengulir wahai ini nih di akhir zaman nih. Ya Allah ya Rabb, minta izin pada anak keluar. Ya Allah Ta'ala, jangan belum waktunya. Kenapa kadang keluar matahari muyak melihat orang yang maksiat. Lautan itu rancak minta izin kepada Allah untuk menelan semua manusia yang ada di muka bumi. Kenapa kebanyakan maksiat? Tapi ya Allah Ta'ala belum waktunya. Kayak nanti para hari kiamat, ya matahari itu pada timbul lagi lah. Berapa hari, 3 hari kada timbul, sekali timbul dari barat timbulnya. Makanya tanda-tanda kiamat di akhir zaman adalah matahari timbul dari barat. Itu 3 hari yang oleh timbul. Itu syukur tidak timbul. Makanya dalam sembahyang isyraq apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyatan wa ja'a bi syamsin min matla'iha. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari ini afiat dan mendatangkan matahari dari tempat terbitnya. Bersyukur matahari tetap timbul dari timur. Bersyukur luar biasa. Nah, takut siapa yang memberi rezeki, siapa yang menciptakan pendengaran, penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, takut nih. Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Orang kafir, orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah berhala, ketika ditanya segala sesuatu yang memberi rezeki di muka bumi, yang menciptakan makhluk siapa? Mereka menyebut dengan lantang Allah.
Yakin mereka bahwa semua itu adalah merupakan karunia dari Allah. Tahu aja nih. Aina Rasulullah sallallahu alaihi mudabbiri hadhil ahwal. Bahwasanya sesungguhnya apabila Rasulullah itu bertanya kepada mereka tentang siapa yang mengatur alam ini, kanu ya'rifuna Allah, mereka mengetahui dengan yakin bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Wa humul ladzi qalu fi ibadatin lirasaminna tuqarribuna ila Allah. Mereka inilah yang mengatakan di dalam ibadah mereka kepada berhala. Mereka mengatakan berhala ini kami sembah, pada hakikatnya kami kadang menyembah berhala, tapi kami hendak menjadikan sebagai alat untuk mendekatkan kami kepada Allah. Artinya kami menyembah berhala itu pada hakikatnya menyembah Allah juga, tapi berperantara. Itu perkataan orang kafir itulah. Lalu orang-orang lain menyamakan kita nang betawasul, ada boleh je betawasul, karena langsung Allah Taala karena betawasul dengan wali. Nah, kadang kau disemakan berhala, bukannya menyembah berhala, kita menyembah wali lah. Pernah lah biar ke kubur wali langsung, nang kayak ini, ada kalau tuh, atau biar sujud di kubur wali ada lah. Kita nanti baca apa? Ya, Yasin, bagian daripada surah Al-Quran. Membaca Al-Quran dilarangkah adakah? Ada. Tahlil dilarangkah adakah? Ada. Zikir dilarangkah adakah? Ada. Berdoa dilarangkah adakah? Ada. Ada gawean kita yang dilarang oleh Allah gawean kita. Karena kalau disamakan antara kita tawasul dengan waliullah lawan orang yang menyembah berhala bertawasul dengan berhala. Berhala itu musuh Allah, sedangkan waliullah adalah kekasih Allah, dan mereka menyembah kepada berhala, sedangkan kita kan menyembah wali. Kita tawasul aja kepada wali. Wa inna tasyafa'atallahi wa kanu ya'lamun anna la tanfa'u. Dan sesungguhnya mereka menganggap berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah, sedangkan mereka mengetahui bahwasanya berhala itu tidak memberikan manfaat sedikit pun, wala tadurru, dan tidak bisa membahayakan sedikit pun. Nah, berhala kadang mendatangkan rezeki, berhala tidak bisa menciptakan makhluk, berhala tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, tapi mereka sembah, alasan mereka taqarrub kepada Allah. Mereka minta rezeki kepada berhala, bukan kepada Allah. Sedangkan kita meyakini bahwa Ar-Razzaq, innallaha huwar Razzaq, sesungguhnya Allah benar-benar dialah Allah yang maha pemberi rezeki. Allah yang memberikan kita rezeki. Makanya doa kita, Allahumma rizqna, ya Allah, karuniakanlah kepada kami rezeki. Fa innaka khairur raziqin, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Kita yakin yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kada denang lain. Mudah-mudahan dilancarkan rezeki berataan. Bila dilancarkan rezeki, bersyukur. Bila rezeki pindah masjid, jangan mengeluh. Apalagi bibinian. Bila laki itu nak ada tapi ada gawin, ada berduit, jangan disariki terus. Jangan mengeluh terus. Kasihan laki hendak aja begawi bahimat, tapi apa musim nang kayak ada. Membanyakin dosa memamai lawan laki. Apalagi mun laki itu kada kau guling sama laman pian dilaknat bibinian tuh. Laki itu kada kau guling gara-gara ucapan bini, maka nang bini itu dilaknat. Dilaknat itu apa? Gara dikutuk bahasa kita. Makanya jadi mengajari bibinian nang kada bagus tuh anak-anak bibinian nang katujuh mengeluh ya terus mengeluh ya terus. Laki kada berduit mengeluh, laki berduit ada ingat berterima kasih juga. Ya bibinian itu nang jarang berterima kasih lawan laki, tapi lain bibinian sini mohon maaf lo menyebut bibinian nang jauh benar. Laki kada dia berduit ranjak di mamain, laki berduit banget kada berterima kasih dia. Kemudian
Bibinian yang kada bagus tuh bibinian yang pengapinginan. Melihat apa aja kepingin nukar itu kada bagus. Jadi Ghazali marahnya haddaka. Bayaran kamu mau lihat tas nukar, padahal di rumah 2 lemari sudah tas. Mulai dari biawak sampai buaya ada. Anak betul kada terus. Karena ke pasar minggu mau burung pulang. Nukar dasar saya nukar setak lusin. Di rumah sudah dasar betuyuk. Mulai dasar yang paling murah, dasar kencana umum, dasar turki, sampai dasar Istanbul. Apa juga kan tujuh betul kalau dobet pemborosan nama tujuh belanja itu nah sudah ada juga isi di rumah. Bila anak menukar popor nang larang harga 700.000 nang sepaket, mana ada duitnya orang lebih. Nenang laki ambil lupa bawa angkot sehari kulihan 75.000 bini nukar make up harga 750. Oh pak lucu nukar bubur pipa apa alisnya lucu nukar di pasar minggu nang harga 5.000 kali jadi masalah sama pada abang walaupun 5.000 ini bila minum di gelas bertikap. Oh bakal ada bapak ada. Yang penting jangan memberati laki, jangan berarti laki. Biar aja baju nang itu aja orang pengantin kan aja masalah. Yang penting kawa mengabulkan hajat orang mau undang datang. Jangan sampai memaksakan kehendak baju nang berganti-ganti 4 undangan hari minggu 4 kali berganti baju. Maka sekali berganti ini di depan cermin itu sejam. Bibinian yang kada bagus tuh jadi mengatakan berakah itu artinya nang menghabiskan waktu untuk berdandan kalawasan badandan itu kada bagus. Bibinian badandan bagus apalagi niat gesan kaki itu berpahala. Tapi bila habis waktu di hadapan cermin aja pian maka itu termasuk bibinian yang kada bagus. Mulai besok kan sampai kemarin di hadapan cermin aja. Bokir apa pak? Apa jelak mata? Apa ngaran ini? Nang dinten apa ini? Alis mulai nang alis nang kayak kupang parang sampai alis kayak kupang apa ya tuh mahalani waktu nang kayak itu pian kalau di depan cermin sehari 2 jam sekali baca cermin tuh 2 jam dikurangi sejam pian sejam tuh kalau pian baca selawat 1000 lebih ada gagang banget. Dia ada caramen tuh untung udah bisa bawa pandir, caranya bisa bawa pandir tuh bang udah muyak punya caramen. Ambil untungnya udah bisa bawa pandir tuh ya. Allah, alhamdulillah. Nah jadi pimpinan jangan mengeluh di saat kesusahan. Malam Rabu tadi kalau bisa apa tadi? Malam Rabu tadi di rumah kan ada Habib dari Tarim kan. Ada bapak-bapak guru. Ini orangnya pengusaha kan. Macet usahanya musim corona kan. Anu pandirakan Habib anu kayak Paulus supaya usahanya maju kayak bangkit dua kerajaan dia jualan ke pandir situ pandir lah sesuai kabeh sih kalau gue pandirakan dia harus paham sih dan dia ulun pandiri bib jalan untuk Allah ayu saya lau bikasbi oh bete kelaish lalu jadi dia merkas jualan bahasa kitanya bib tolong doakan ya supaya dimudahkan usahanya lagi macet. Usahanya apa? Jualan memasang listrik. Ujar sidin iqra kulla yaum ya hayyu ya qayyum yusahilullah fir rizqi. Ujar sidin baca tiap hari ya hayyu qayyum 1000 kali maka rezeki dilancarkan oleh Allah. Ya hayyu qayyum itu sampai setengah jam ya untung 1000 aja. Duduk seperti ya hayyu qayyum 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 ya hayyu. Yang penting sehari 1000 jadi jam berapa kah siang kah malam kah yang penting 1000. Nah, usaha insyaallah bangkit pulang. Insyaallah maju pulang. Tapi memang makanya jangan panas-panas. Panas-panas nasi atau panas ampe artinya jangan pemulaannya aja pindah semangat mata hingga seminggu-minggu ampe sudah hingga seminggu aja ampe sudah anu rutin mau melakukan tuh
Ada kalau yang pernah mengisahkan yang diberi guru amalan yang ya tipu tuh sambil ngomong malah kan kada kabul juga di hadapan gurunya menyindir yang ketipu. Artinya kada kabul amalan guru kan manjur hanya seminggu malah kan yang guru yang ketipu. Padahal kalau tipu itu kan ada kegampangan, itu amalan supaya dimudahkan urusan oleh Allah, dimudahkan penghidupan oleh Allah. Guru bujur memberi ya tipu, tapi nya kada sabar, seminggu sudah berinsan. Kalau baca yang ketipu, ayo. Alih juga manusia. Allah. Apa aja? Kita yakin Allah yang memberikan rezeki aja ya hayyu qayyum 1000 kali bagi orang yang berusaha supaya atas bangkit upaya lakas maju lancar rezeki. Makanya dalam sembahyang doa Allah mainkan rezeki bersama fanzur ya Allah mun rezeki ulun masih di langit turunkan wa in kana fil ardi fakhriju masih di bumi keluarkan wa in kana qalilan fakatru masih sedikit banyak akan ya Allah. Udah nang dari banyak maka dikit Allah banyak akan baju ada dengan bayi baju nasi kuning seharinya cuma 2 kilo kedua setiap doa jadi 20 kilo. Oh nah kadang-kadang kapan sih biasanya bangun jam 4 sih memasak jadi jam 1 memasak sudah sih 20 kilo dari makan. Berkat sembiang doanya manjur pula. Wa in kana mu'assaran fa yasiru ya Allah mun rezeki ulunnya susah mun rezeki ulunnya ngalih ya Allah mudahkan ya Allah. Wa in kana qalilan wa in kana haram fa la rumikana amun rezeki ulun haram ya Allah suci akan artinya usaha ulun haram ganti akan lawan halal ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qaribun rezeki ulun jauh parakakan ya Allah mun masih di Banjar datangkan ke sini bagi warisan di Banjar apa sampai duitnya ke sini. Namun jauh parakakan ya Allah. Makanya sampai doa itu jangan tertinggal di binian kelelakian jangan tertinggal saban hari bukan sekali semustawa. Aban hari rasakan aja rezeki beda lawan orang kada sembahyang tuh apa lagi berdua lagi bini sembahyangan nang laki manggawi nang bini manggawi nang bini di rumah nang laki digawian banyak aja musola masih nang bukaan dia jam 8 sehingga ada jam 9 kah dimana ada waktu atau jam 10 kah barang aja yang 2 rakaat atau 4 rakaat dimana kawa supaya dimudahkan rezeki oleh Allah. Aku aja sembilan Tuhan sudah sebulan rezeki kakak itu aja. Jujur hari-hari. Rasa pak sembilan ada sebayang pak. Yang utamanya udah digawainya utama tuh 5 waktu dulu. Doanya sunnah, nah wajib dulu. Makanya apabila kita bagus sembahyang 5 waktu apa yang diberi oleh Allah jadi Nabi Allah hilangkan kesusahan hidup pada kegampangan. Para jakian orang sembahyang 5 waktu ditampaknya bohar lagi, apalagi orangnya nih rajin bersedekah, apalagi orangnya nih habis subuh kadang mau goreng diwatakan jam 7, apalagi orangnya nih di rumah pembarasi. Ibu-ibu biar di rumah bila pembarasi para jakian, bila di rumah itu kada pembarasi katujuh benar menumpuk piring sampai bakulan kada para jakian oler itu kan perajakian di rumah tuh piring tidak sampai tumpuk-tumpuk kan perajakian di rumah tuh bila ratik bahemburan kan perajakian orang tuh bila rajin menyapu halaman menyapu rumah perajakian kansul fina wa ghaslul ina mujlibatun lil ghina itu yang kita taklim menyapui halaman membersih peralatan rumah peralatan dapur ini menarik bagi kekayaan artinya mendatangkan rezeki. Makanya memuti seorang perempuan yang soleha luar biasa beliau dipuji oleh Rasulullah. Kenapa? Di antara kelebihan beliau selain bakti lawan laki di rumah itu pembersih luar biasa. Kata pasan jangan bertumpuk-tumpuk. Aku juga tidak santai sebulan sekali. Sampai disarami samut baju. Oler nang di atas ini nang gendang lawat tuh di rumah apa bahasa Indonesia gendang lawat
Sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu di rumah bilanya nang serawutan tuh orang para jakian. Buah di rumah. Sarang di sana kemari, nang kayak buah ya. Atau biar malam-malam tuh sampah ada dikeluarkan ke para jakian. Di plastik sampah, nggak bisa buka setungan keluarkan, gantung di mana di luar, jangan di rumah. Itu dalam kitab ini sekarang dalam tarikh. Ada perjanjian sampah di rumah tuh. Atau kata juga dusta, ada perjanjian juga. Dusta juga wian, anak dusta, akhir dusta, itu kali dusta. Perjanjian orang pendusta. Ada tuh yang kusuriskan. Nabi mengatakan pendusta itu orang dirajaki. Jangan pendusta. Walaupun hal-hal yang sepele jangan berdusta. Lawan anak jangan berdusta. Bila nyuruh anak, nak boleh, karena mama tukarakan es krim, wajib tukarakan es krim. Bila kan tukarakan es krim, mamanya dicatat di sisi Allah pendusta. Nak boleh, ikam karena bila ikam mandi nak dapat es krim. Soalnya anak boleh dijaga ditaringkan bayar sampai ke kamar mandi. Nah, sudahnya mau mandi mana es krimnya mak? Muyak muka dong es krimnya. Nah kayak itu tuh biar ingat di otaknya tuh dikatakan sampai tergana. Karena bila Tuhan mamanya didustainya tuh. Kenapa mamahnya malah jadi? Betul di biar membasuh-basuh panci nasi itu nang wancuk pengarangnya tuh. Wancuk tuh apa bahasa Indonesia? Intong deh, intong. Masuk intong tuh nasinya jangan dibiarkan banyak masih berkumpul nasi dibasuhnya. Itu disayangi barang itu anak kucing sama anak penting jangan dibuang-buang. Nasi selesai tuh ada perjanjian. Udah dibuang-buang kayak itu. Ayam. Yang ayam atau kucing enggak? Yang penting jangan bazir. Jangan bazir. Nah, banyak kayak namanya bapakan kalau perjanjian itu lah. Nang perambutan kalau perjanjian juga. Burung rawa nak kemana aja? Itu. Ada lagi orang lain perburuan yang rawa. Ada yang nih. Jatuh ya. Seorang kejadian sarawai itu nama dia benar Allah. Ketujuh bakal laki di rumah tangga kalau berjalan. Ingat lawan laki bini itu bisa sudah. Lain guru. Oh, asal ada mas benar. Awas lagi. Bakal laki bini itu kan kalau berjalan. Jangan kena seminggu sekali bakal kayak bikin ruangan itu bila kalah makan bakal lahinya jangan bakal lahian amun kada nampak tuh dilayang makan dosa bakal lahian ya Allah belum bini damai aja damai aja belum bini orang nang damai baru lagi bini itu para jakian utamanya anak setahun sekali cangol kayaknya banyak damai terus tuh mengiyawalah ngomong jemaah jemaah awal dari Jakarta tasmiahan asalnya apa tasmiah biasa setahun sekali Allah nah jadi hindari hal-hal yang mengolah rezeki itu macet biar lu sudah pernah sampaikan kasih di sini lu sampaikan bila kita begawe itu bekerja itu jangan sampai menyampaikan palu telur baju ini kepada para jakian dan berduitan orang kayak ini kan nama bajunya apalagi lu selawar kalau selawar itu pokoknya pakaian di awal tuh jangan diseruakan apa lu ada para jakian kembali tuh. Jadi Allah yang memberikan kita rezeki. Ketika kita diberikan oleh Allah rezeki yang halal, maka ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah. Lu sudah pernah sampaikan dulu. Ujar Nabi ada 5 karunia di dunia ini yang luar biasa. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu ini loh karunia luar biasa. Makanya ketika duduk di majelis ilmu, berarti biar mengambil karunia yang besar dari Allah. Ujar guru Bahir, ilmu itu sesuatu yang istimewa. Orang duduk di majelis ilmu itu orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah. Ilmu itu sifat Allah. Apabila orang mendapatkan sesuatu yang diistimewakan oleh Allah, berarti itu orang disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan kita masuk disayangi oleh Allah. Amin.
Tak ada jaringan batis ini melangkah ke majelis ilmu. Nyaman hati ini dibawa ke majelis ilmu. Apalagi jadi bandian, aku jadi dengan Nabi malam Senin akan datang. Ayo malam Senin akan datang. Karena anak turun pulang meninggal itu meninggal dalam keadaan niat untuk ilmu. Orang niat untuk ilmu itu matinya mati syahid. Tapi kisah bilanya ke majelis ilmu itu harus ada yang kita bawa pulik supaya dia manfaat. Umpamanya biar disuruh orang makan, disuruh macam-macam, ada sup tulang, ada patin, pepes patin lah kemarin, ada ikan bakar, ada udang, ada macam-macam makanannya. Kalau biar diundang masuk ke situ tapi tidak ada makan, tapi tidak ada dalam dimakannya, kira-kira hanya lapar apa sih? Lapar. Maka itu kita duduk di majelis ilmu ini biar pokoknya setiap kita duduk harus ada yang dibawa sebuting barang. Nah, apa tadi nih? Nah, dikatakan ujar buruk nomor hijau dari 5.000 itu yang dikatakan. Maksudnya apa kan manfaat itu lah? Apakah manfaat itu yang kita bawa bulit? Amalan tadi kak, yang kita bawa bulit kata gampang. Supaya apa? Supaya kita betul-betul dapat oleh-oleh dari majelis ilmu. Jadi jangan ada niat kita hendak putus ini. Niat akan nak turun terus di majelis itu. Supaya dapat sesuatu yang diistimewakan oleh Allah, sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah. Yang kedua karunia dari Allah adalah ibadah. Ketika kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa mengerjakan sholat maghrib, sholat isya, ditambah lagi dengan qabliyah, ba'diyah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena hidup ini apabila tidak beribadah kepada Allah, maka apa yang kita bawa kena sampai ke hadapan Allah? Ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, itulah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dakhala al-qabra bila zalin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk kubur tanpa ada bekal, itu bagaikan orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal, perahu kada, kapal kada. Bakunyung sidin hendak beli ke Surabaya, bakunyung berenang. Kira-kira secara akal kita mulai Samarinda, mulai sungai jembatan mahkotanya baik Batajun. Hendak kemana biar nanu julang, aku nak Jawa aja sih, datangin keluarga Batajun sih dia, membawa tasin kenalan kira-kira sampai ke Surabaya. Harapan Batajun mati. Ada harapan. Nah itu juga masuk ke dalam kubur bila orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur kan ada sangu sama Batajun biar ke lautan. Kita kan dosa bicara lautan, sungai Kampir dia dulu. Anak Batajun yang lautan. Anak Kampir maka Jawa. Alamatnya ada ulang kap di kantong. Di mana pun perjembatan kok Batajun aku nah. Batajun sih. Batajun. Nah. Pas Batajun pulang kuburnya kena bongkak pulang. Kali jadi sampai ke Surabaya. Allah. Itu juga masuk dalam kubur itu kan ada sangu ya Allah. Makanya beruntung orang yang rajin sembahyang, rajin beribadah. Amin. Hari tadi kan menguburakan Habib Zadid saya itu kawan Habib Majelisin mulai awal di Samarinda di sini. Semalam dia meninggal. Habis subuh tuh masih kuliah subuh sih. Betul kak. Karena ngarannya tuh ke orang apa ngaran terapi, jadi terapi. Oke, saat itu dulu coba di situ si kawan-kawan di sini sakanya asal tegang di sini urut perawat bahwa masa karya sudah meninggal gitu. Siapa menyangka? Tapi sini orang soleh, sini orang alim, apalagi Habib sini. Dan sedangkan kita nih apa amal kebaikan kita? Makanya alangkah ruginya bila hidupnya kita kadang dipakai untuk makulah sangu sebanyak-banyaknya kesan akhirat. Ada gampang-gampang. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ayul mu'minun afdalu, wahai Rasulullah, orang beriman kayak apa yang paling afdal? Ujar Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, qala ahsanuhum khuluqan, orang paling baik akhlaknya. Lalu bertanya lagi, ayul mu'min ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Ujar Rasulullah, aksarul dzikran lil maut, yang paling cerdas itu adalah orang beriman yang banyak ingat mati, yang banyak mengingat akan alam kubur, yang banyak ingat mati. Bila ingat mati, insya Allah jadi baik. Banyak ingat mati, ujar Nabi, dan ia banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Waktu istidadan dari maut, dan dia banyak punya bekal untuk menghadapi kematian. Ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Sahur sudah berisi. Umur walaupun masih anak 40, jangan berpikir kita meninggal umur 90. Belum tentu. Makanya kita hadir di majelis maulah sahur. Dan sembahyang maghrib berjamaah maulah sahur. Sembahyang qabliyah ba'diyah maulah sahur. Kita membaca sholawat maulah sahur. Kita membaca zikir maulah sahur. Sahur inilah yang akan kita bawa ke alam kubur. Caranya supaya kita lakas bertobat, lakas kita memperbanyak ibadah, ada lain banyak ingat mati supaya semangat maulah sahur. Bila orang ingat mati, sudah pernah sampaikan 3 diberi oleh Allah. Syekh Muhammad Al-Lafar mengatakan, ujar Sidin, man aktsara min dzikril maut, barang siapa yang banyak ingat mati, ukrima bi salasati asya, Allah muliakan 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Ta'jilut taubah. Yang pertamanya hendak lakas bertobat kepada Allah. Orang bila ingat mati itu kan hendak maksiat lagi, sampai tobat aja. Dia mikirkan kayak apa caranya supaya dosa kudu diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa qana'atun nafs, Allah berikan hatinya bersifat qanaah. Bila orang ingat mati, jangan ada terlalu ambisi lagi dengan urusan-urusan dunia. Ini bila dapat rezeki berapa ya bersyukur. Dapat rezeki berapapun senantiasa qanaah. Itu orang ingat mati. Bila kada ingat mati, ya merasa kurang terus. Sudah besi rumah 2 anak 3, sudah 3 anak 4. Besi mobil 5 anak 8. Allah. Mubazir anggaran tak pakai aja. Ada apa-apa sih mobil misalnya 8 ke 10, tapi karena bilang kawan nak minjam, jangan. Jangan kawan boleh kamu minjam nak bayar aja bawaan. Boleh kawan nak membawa bini bawa. Jangan itu atau boleh kan ya aku majelis tarik bawa itu banyak jadi mobil ada apa tuh, tapi digunakan untuk kebaikan. Yang ketiga, wan nasyatu bil ibadah. Bila orang yang mati itu rajin beribadah, biar rajin beribadah. Makanya ada ulama kan menggali kuburan sidin di kamar sidin, digali bila pindah mengantuk, pindah mengulir sidin masuk ke dalam ditutup sidin. Kadang dia sidin sekalinya kali nyaman di dalam, lalu sidin bangun sembahyang pulang, bila kulir masuk pulang. Di dalam kamar ada lubang kubur. Kita di depan rumah ada kubur itu udah sarek sudah. Biar aku ke rumah ulun, berapa harganya? 200 juta, murah nih. Tapi dia depan rumahku tuh kuburan kali, jadi aku aja. Padahal bagus di hadapan rumah tuh ada kuburan. Bila keluar besok kan ingat luar mati kan, bila keluar besok kan ingat luar mati. Mudah-mudahan kita berataan nanti beriman. Karena husnul khatimah, kita berataan dosa kita diampuni oleh Allah. Berataan kita nanti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa la hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma taqabbal fid din wa anta rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.